Salam kerahiman. Hari ini temanya juga sama ya, seperti kemarin. Ubahlah aku. Diambil dari diary nomor 1622. Aku mau menjadi ibarat hosti di dalam tanganmu, ya Yesus. Gunakanlah aku sedemikian rupa sehingga Engkau sendiri dapat masuk ke dalam hati orang-orang berdosa. Suatu persembahan. Saya mau menjadi ibarat hosti, kurban kecil, tidak beragi ya, di dalam tangannya Tuhan. Dia juga mau dipakai Tuhan. Jadi alatnya Tuhan. Gunakanlah aku Tuhan sedemikian rupa supaya dapat masuk ke dalam hati orang-orang berdosa. Orang-orang berdosa itu kebanyakan hatinya kan tertutup, pintunya tertutup, susah masuknya ya. Dan kalau tidak membuka pintu, celah sedikit pun Tuhan Yesus juga nggak bisa masuk. Hati yang keras, hati yang beku, hati yang mendendam, hati yang pahit, dia hidup di dunia dia sendiri. Oleh sebab itu Suster Faustina katakan, aku mau menjadi alatmu Tuhan. Sedemikian rupa pakai aku supaya pintu yang tertutup itu terbuka. Supaya Engkau Tuhan bisa masuk ke dalam hati orang-orang berdosa. Kita ingat ya gambar di mana Yesus sedang berdiri di depan pintu dan mengetuk. Tapi di daun pintu itu tidak ada alat untuk membuka pintu tersebut. Pintu tersebut harus dibuka dari dalam. Dari dalam hati orang itu, kalau dia membuka pintunya, Yesus bisa masuk. Nah, situasi ini oleh Suster Faustina dijadikan satu gambaran di mana dia mau jadi alatnya Tuhan, pakai sedemikian rupa sampai Tuhan bisa masuk ke dalam hati orang berdosa tersebut. Mintalah dariku apapun yang engkau kehendaki. Tidak ada kurban yang akan terlalu berat bagiku, asal jiwa-jiwa itu selamat. Jadi yang dilihat oleh Suster Faustina bukan seberapa besar penderitaan yang harus dia tanggung, seberapa berat yang harus dia lakukan atau tanggung, tapi yang menjadi tujuan dia adalah jiwa-jiwa itu selamat. Dan karena targetnya adalah supaya jiwa-jiwa itu selamat, maka dikatakan oleh Suster Faustina, tidak ada kurban yang akan terlalu berat dibandingkan dengan keselamatan jiwa-jiwa tersebut. 1826. Ketika aku menerima Yesus dalam komuni kudus, hatiku berseru dengan sekuat tenaga, Yesus, ubahlah aku menjadi hosti juga. Aku ingin menjadi hosti yang hidup bagimu. Engkau adalah Tuhan yang agung dan maha kuasa. Engkau dapat memberikan apa yang kuminta. Suster Faustina percaya penuh akan kuasa Tuhan, akan kemurahan hati Tuhan, akan kerahimannya. Sehingga dia katakan, aku minta apa aja Tuhan pasti bisa kabulkan. Dan permintaan Suster Faustina adalah dia mau menjadi hosti juga. Dia mau menjadi kurban. Menjadi hosti yang hidup bagi Tuhan. Menjadi alatnya Tuhan. Boleh dipakai oleh Tuhan untuk karya apapun. Dengan harapan keselamatan jiwa-jiwa, dan Suster Faustina yakin permintaannya itu akan dikabulkan. Dan Tuhan menjawab aku, engkau adalah sebuah hosti yang hidup, yang menyenangkan Bapa Surgawi. Jadi ada suatu statement ya, ada suatu jawaban.
bahwa engkau adalah hosti yang hidup. Jadi keinginan Suster Faustina terlaksana, dijawab Tuhan, dikabulkan Tuhan. Tapi camkanlah, apa itu sebuah hosti? Suatu kurban. Jadi, dan tidak dilanjutkan. Jadi diingatkan oleh Tuhan Yesus, camkanlah. Apa itu sebuah hosti? Hosti adalah kurban. Jadi, ya, kita semua bisa menjawab kelanjutan dari kalimat tersebut dari diri kita masing-masing. Kalau kita mau menjadi hosti, menjadi kurban, jadi itu semua tinggal kalimatnya dilanjutkan oleh kita masing-masing. Oh Yesusku, aku tahu artinya hosti. Aku tahu artinya kurban. Itu jawaban dari Suster Faustina. Di hadiratmu, aku ingin menjadi hosti yang hidup, yang setiap hari bernyala untuk menghormati engkau. Satu ungkapan dari Suster Faustina sebagai roti yang hidup, yang setiap hari bernyala. Jadi bukan yang angin-anginan, bukan yang kalau mau saya mau jadi hosti yang hidup, kalau nggak mau saya lagi fokus untuk diri saya sendiri. Tapi dikatakan oleh Suster Faustina, mau menjadi hosti yang hidup yang setiap hari bernyala untuk menghormati Tuhan. Dan ini pun boleh menjadi satu tujuan daripada kita. Tuhan, saya juga mau menjadi hosti. Pakai saya Tuhan untuk jadi alatmu untuk orang-orang sekitar mengenal kerahiman. Jadi bukan pilih Tuhan, kalau buat dia saya maulah jadi alatmu. Tapi kalau buat orang itu Tuhan, saya nggak mau. Karena orang itu jahat, karena orang itu menyusahkan saya, orang itu merugikan saya. Kita hari ini belajar dari Suster Faustina, menjadi hosti, menjadi kurban yang setiap saat bisa dipakai oleh Tuhan dan setiap hari bernyala untuk menyenangkan Tuhan. Kembali lagi ke apa yang dikatakan oleh Suster Faustina, satu kali dalam satu hari coba lakukan satu perbuatan baik. Praktekkan. Semula mungkin susah, tapi lama-lama perbuatan baik yang kita lakukan mungkin sederhana, tapi sudah keluar dari hati dan kita bisa klaim ke Tuhan ya, bahwa Tuhan, ini hari ini saya melakukan perbuatan baik. Bukan untuk kepentingan saya, tapi memang perbuatan baik itu untuk menghormati Tuhan. Kesimpulan. 1. Mohon untuk menjadi hosti yang hidup. 2. Mau dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya. Kalau Suster Faustina katakan, pakai aku Tuhan, sedemikian rupa sampai engkau bisa masuk ke dalam jiwa orang berdosa. 3. Persembahkan apa yang menjadi milikmu. Ambil Tuhan, asal ada jiwa-jiwa yang selamat. 4. Menerima Yesus dalam komuni kudus. 5. Yakin bahwa Tuhan bisa memberi apapun yang aku minta. 6. Menjadi hosti hidup, menyenangkan Tuhan. 7. Jadi hosti artinya jadi kurban. Setiap hari bernyala untuk menghormati Tuhan. Itu aja untuk hari ini. Salam kerahiman.